Baik, perkenalkan nama saya Frankie Tobing dengan NIM 240402024. NIM saya dari kelompok 14. Pada kali ini saya akan merangkai rangkaian pada beban RLC seri pada beban AC, dan kemudian kita akan menganalisis grafik dari tegangan resistor dan tegangan induktor, dan akan menganalisis apakah terjadi perbedaan fasa atau tegangan atau AC. Baik, di sini akan menyiapkan komponen. Yang pertama, kita akan mencari kapasitor. Lalu komponen yang kedua, kita akan memakai induktor. Kita memakai induktor generik induktor. Lalu kita pakai resistor. Dan untuk sumber tegangannya kita pakai V-sine. Dan nanti kita akan pakai juga ampermeter AC dan voltmeter AC. Kita akan merangkai. Yang pertama, kita akan meletakkan sumber tegangan AC-nya terlebih dahulu. Lalu kita letakkan resistor, induktor, dan kapasitor secara seri. Dan kita akan menambahkan komponen, yaitu voltmeter AC dan ammeter AC. Ammeter AC kita letakkan di sini, dan voltmeter AC-nya kita letakkan di atas resistor, induktor, dan kapasitor. Langsung saja kita hubungkan. Dan skalanya kita ubah menjadi miliampere. Dan kita juga perlu osiloskop untuk melihat gelombang yang terjadi pada rangkaian. Langsung saja kita rangkai, kita sambungkan voltmeternya. Baru kita akan menggunakan generator mode desain, yaitu V-sine, untuk menandakan arus AC mengalir pada rangkaian RLC. Kita akan mengubah amplitudonya sebesar 50 dan frekuensinya 850. Oke, untuk resistor pertama kita ubah menjadi 50.
dan induktor kita ubah menjadi 0,4 Henry. Dan untuk kapasitornya kita ubah menjadi 2. Dan pada Vision juga kita harus mengubah amplitudo, kita buat sama seperti yang tadi 50 ohm, dan yang frekuensi kita ubah 850. Oke, langsung saja kita run. Kita mendapat arus yang terjadi pada rangkaian 17 mA, tegangannya 0,45, dan tegangan pada induktor 36,9 volt, dan tegangan pada kapasitor 1,57 volt. Selanjutnya kita perlu membuat rangkaian yang kedua yang akan digunakan analog analisis. Kita akan buat di sini. Kita akan bandingkan dengan osiloskop. Oke. Komponen yang dibutuhkan sama seperti yang rangkaian yang pertama, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor kita hubungkan secara seri. Kita buat juga grounding. Oke. Dan kita akan menambahkan komponen sine. Oke, langsung saja kita hubungkan. Baik, untuk nilai pada sine kita ubah sama seperti tadi, amplitudonya 50, frekuensinya 850. Lalu kita akan menggunakan probe. Pertama kita buat current untuk melihat arus di resistor, dan kedua tegangan untuk kapasitor juga tegangan. Di rangkaian kedua juga sama. Dan kita ubah resistor kedua sama seperti yang tadi 50, dan untuk induktor 0,4 Henry, dan untuk kapasitor 2 mikrofarad.
karena kita menganalisis tegangan R dan L, kita masukkan R2, lalu kita ubah menjadi 2 milisekund. Selanjutnya kita sambungkan osiloskop A ke resistor dan osiloskop B kita sambungkan ke induktor. Baik, kita coba run. Dan ini untuk simulasi gelombang sudah terlihat, dan kita akan coba run. Kita ke debug, oke, kita ubah ke 50. Di sini kita akan lihat grafik induktor itu, ya, dia mendahului grafik dari resistor, dan maka terjadinya yang pasif atau terjadinya perbedaan fasa. Perbedaan fasa ini didapat dari karakteristik komponen RLC saat diberi sumber AC, yang dimana sifat daya resistor saat diberi tegangan AC, tegangannya pada sketsa, tetapi terhadap induktor, karena induktor bersifat induktif, tegangan terhadap induktor mendahului arus sebesar 90 derajat, di mana tegangan induktor akan memiliki fasa 90% derajat lebih besar terhadap arus, akan mendahului sebesar 50 derajat. Maka di sini terjadi perbedaan fasa. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk kita semua.